Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman saya dan keluarga dalam menghadapi pandemi, khususnya virus corona yang menimpa keluarga saya, dan bagaimana pertolongan Tuhan yang saya alami sehingga kami bisa melalui semua persoalan kesehatan dalam kehidupan keluarga, baik bagi saya, istri, dan anak-anak. Jadi kebiasaan saya dalam keluarga, kami setiap tutup tahun biasanya kami melakukan renungan dalam keluarga. Saya dan anak-anak kita berkumpul, khususnya tanggal 31 malam. Kita berdoa, memuliakan Tuhan, kemudian merenungkan firman Tuhan, sambil kita merefleksi kehidupan kita sepanjang tahun yang kita lalui, khususnya tahun lalu, tahun 2020, tanggal 31 Desember malam. Saya dan keluarga, anak-anak, khususnya anak-anak ya, dalam rumah, kita melakukan kegiatan yang setiap tahun kita lakukan, ya, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, kemudian kita membaca firman, dan selanjutnya kita memohon perlindungan Tuhan untuk memasuki tahun 2021 yang kita tidak jelas apa yang akan terjadi. Makanya kita perlu mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pada kebaktian itu kita sudah tradisi, kita biasanya membaca firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa minta petunjuk Tuhan supaya kita tahu firman yang kita baca untuk jadi penuntun kita di tahun 2021. Makanya saya pernah beli ya kotak ini yang berisi gulungan-gulungan firman Tuhan, ya. Ketika kita akan mengambilnya, saya minta kepada anak-anak masing-masing berdoa, termasuk saya, kemudian mengambil masing-masing satu firman ini, ya. Kemudian nanti masing-masing membaca firman itu untuk menjadi pedoman kekuatan kita memasuki tahun 2021. Ya, itu kita biasakan setiap tahun kita lakukan. Nah, kali ini saya mengangkat, mengambil firman itu, dan di firman itu yang saya dapatkan dari kotak itu saya dapat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13 itu bunyinya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, dan pada saat kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ketika saya membaca itu, saya berpikir di tahun 2021 ini ada cobaan apa yang akan saya alami. Karena saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dan memang sepanjang tahun pasti kita akan mengalami berbagai persoalan-persoalan. Tahun lalu juga kita akan lakukan seperti itu. Firman Tuhan juga yang berlaku tahun lalu berbeda. Nah, tahun ini firman yang keluar itu. Kemudian saya berpikir, ini persoalan ini, firman ini pasti akan memberikan kekuatan bagi saya dalam menghadapi pencobaan memasuki tahun 2021, baik saya maupun keluarga. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan, firman ini akan ya dan amin akan berlaku dalam kehidupan saya. Jadi saya tidak ragu dan tidak terpikir apa-apa kecuali oke, kita jalani aja tahun 2021. Kemudian singkat cerita,
kita memasuki tahun 2021. Nah, pada minggu-minggu pertama, sekira tanggal 4 ya, saya sudah mulai merasa ada gejala-gejala agak demam ya. Agak demam, kemudian agak sedikit flu, ada sedikit batuk-batuk kecil, tapi saya hanya minum obat turun panas, kemudian minum obat batuk ya. Kemudian itulah pokoknya apa yang saya rasakan, saya minum obatnya. Nah, itu minggu-minggu pertama sekitar tanggal 4. Begitupun anak-anak saya, istri saya juga begitu, sudah mulai demam, sakit kepala ya. Tapi kita semua tidak ada berpikir bahwa kita akan terkena virus corona. Gitu. Jadi saya, istri saya, anak-anak saya sudah mulai agak demam-demam. Tapi kita cuek-cuek saja, hanya minum obat biasa. Nah, sekira masuk minggu kedua, anak saya, ponakan saya, Vita, mulai menyampaikan kepada istri saya bahwa dia sudah kehilangan rasa. Jadi dia makan sesuatu, nah asin sudah tidak dia rasa, asam dia tidak rasa, pedas dia tidak rasa. Nah, ketika istri saya sampaikan ke saya bahwa anak saya, ponakan saya itu sudah seperti itu, kita berpikir bahwa ini gejala-gejala COVID ya, karena memang COVID gejala-gejalanya adalah hilangnya rasa. Oleh karena itu kita ke rumah sakit untuk cek tes swab, tes antigen. Kebetulan rumah sakitnya dekat. 5 orang ke sana, ya. Istri saya, anak saya dengan Jagra, anak saya yang perempuan, mereka ke sana semua, 5 orang. Nah, ternyata 5 orang yang tes swab, 4 orang positif COVID. Nah, esoknya saya juga gitu, saya pergi tes. Saya juga curiga, jangan-jangan saya juga. Ya, begitu saya tes juga, ternyata saya juga positif. Jadi satu rumah, dari kita semua ikut tes swab ini, kecuali orang tua saya punya paman ya, paman dari istri saya. Kemudian anak saya yang perempuan, dia agak demam-demam, tapi ternyata dia negatif. Ya, jadi kita 8 orang, 3-nya negatif, yang 5-nya ini semua positif. Udah, kita jalani seperti biasa, kita laporkan ke RT, kita laporkan ke RW, dari RW kepada puskesmas, karena puskesmas tugas sebagai gugus tugas COVID ya. Nah, dari puskesmas kemudian menghubungi kita, menanyakan gejala-gejala kita, kemudian mereka mengirimkan obat-obatan. Nah, kita minum vitamin kita minum. Nah, memasuki minggu kedua, anak saya mulai panas. Ya, panasnya panas tinggi, Jagra, batuknya makin menjadi-jadi, ya. Mulai dia sesak napas. Nah, kemudian ya kita tetap aja minum obat yang dari puskesmas. Tapi ternyata dia makin lama makin parah. Sementara kita yang lain biasa-biasa saja. Panas turun ya, sakit kepala minum obat hilang, minum vitamin, kita tetap untuk menjaga antibodi. Nah, tapi Jagra ini makin lama dia tubuhnya makin lemah gitu ya. Sesak napasnya makin, batuknya makin, panas tingginya makin. Kemudian tes oksigennya sudah di bawah 95, jadi 92 di rumah. Udah, kemudian istri saya mengambil keputusan segera bawa ke rumah sakit. Nah, waktu itu kita tahu bahwa rumah sakit di Jakarta, seluruh Jakarta, bahkan mungkin sampai di Tangerang, semuanya penuh, ya, penuh dengan pasien COVID. Nah, saya khawatir jangan-jangan ini kita ke rumah sakit pun tidak ada kamar. Tapi karena memang anak saya sudah parah, sudah kita bawa saja dulu untuk melihat menerima pertolongan pertama. Karena kalau di rumah kita tidak tahu mau buat apa. Mungkin kalau di rumah sakit kan pasti dokter bisa memberikan bantuan. Bawalah di rumah sakit Cinere yang terdekat dengan rumah. Sampai di sana kita masuk ke ruang UGD-nya. UGD yang bukan COVID. Kalau di
UGD yang COVID pasti penuh, antri. Nah, maka istri saya dia sengaja bawa di UGD yang tidak COVID. Nah, ternyata dan kita minta supaya dia dites di ronsen untuk melihat paru-parunya karena dia batuk, kemudian sesak napas. Panasnya juga sudah tinggi. Kemudian setelah di ruang UGD, kemudian dia diinfus untuk menurunkan dia punya panas karena panasnya sudah 39,8, sudah tinggi banget ya. Kemudian sudah mulai sesak napas. Nah, tetapi dokter mengatakan bahwa Pak, ini tidak ada kamar semua penuh semua, karena kita ya, saksikan juga ya, bahwa memang semua penuh. Tanya sama dokter, kira-kira ini anak kami ini bisa sembuh nggak? Jawaban dokter hanya ya kita sebut Bismillah aja. Ya, jadi dokter tidak menyangka sembuh atau tidak, cuma menyampaikan Bismillah. Artinya mungkin ya cuma Allah aja, kita tidak tahu. Artinya mujizat saja yang terjadi. Istri saya menyampaikan ke saya kondisi seperti itu, keadaan seperti itu, maka saya berusaha, dan istri saya juga telepon kemana-mana, ke rumah sakit mana-mana yang kira-kira masih ada kamar. Nah, ternyata semua penuh. Kemudian saya teringat, istri saya sampaikan ke saya bahwa kamar semua penuh. Saya di rumah saya stres juga, ya, gemetar juga saya. Bagaimana ini? Kalau dia pulang mau diapain? Kita tidak tahu. Tetap di rumah sakit mana kita tidak tahu. Maka saya teringat ya tentang firman Tuhan yang saya baca pada tutup tahun kemarin, ya, tanggal 31. Ya, yang isinya pencobaan yang kita terima, yang terjadi sama kita adalah pencobaan biasa, dan Allah kita setia. Ya, Dia akan memberikan pertolongan manakala kita membutuhkan. Yang terpenting kita minta kepada Dia. Nah, saya teringat firman itu, langsung saya berlutut di hadapan Tuhan, ya, di kamar saya berlutut dan saya minta kepada Tuhan. Tuhan, saya katakan firman-Mu ya dan amin, ya. Anak saya lagi sakit. Saya tahu Tuhan pasti tahu. Tuhan akan berikan jalan keluar. Saya tidak tahu mau ngomong apa lagi, dan saya katakan, Tuhan, saya ini anak Tuhan. Ya. Saya percaya Tuhan akan tolong saya. Selesai saya berdoa, saya kemudian duduk di tempat tidur, dan kemudian saya teringat ya kepada sahabat saya, senior saya, Pak Leo Sihers. Kebetulan pernah saya bersama-sama dengan dia, foto bersama dengan Pak Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan. Pada waktu foto bersama itu beliau masih jadi kepala rumah sakit Gatot Subroto. Saya teringat beliau, saya sampaikan kondisi keluarga dan kondisi anak saya, dan beliau langsung respon. Beliau sampaikan, beliau katakan, udah saya minta datanya anak saya, namanya Jagra, kemudian dia minta juga data-data dari rumah sakit, ya, rumah sakit yang sekarang ada di Cinere. Oke, saya telepon istri saya bilang, coba tanya dokter, minta datanya seperti apa kondisi anak saya. Nah, kemudian saya kirim kepada Pak Leo Sihers. Beliau bilang saya, Pak John, tunggu saja, nanti saya kasih kabar. Saya menunggu. Tidak lama kemudian, beliau kasih nomor telepon ke saya lagi, nomor telepon rekannya beliau, kebetulan salah satu pengurus di PSSI, yang namanya Pak Rudi Kangra. Pak Rudi ini saya belum pernah kenal. Ya, itu luar biasa, kalau Tuhan mau tolong itu ada saja jalan. Beliau tiba-tiba telepon saya juga. Pak Joni, ini saya dapat informasi dari Pak Leo. Anak keluarga Bapak sakit ya? Anak Bapak sakit ya? Iya. Nah, gini Pak, Bapak standby saja, data-data yang anak Bapak kirim ke saya. Saya akan coba hubungi teman-teman saya yang punya akses rumah sakit. Bapak tunggu, saya nunggu. Ya kurang lebih sekitar setengah jam, dia telepon lagi. Pak, begini, sebaiknya Bapak bawa aja langsung ke rumah sakit sana. Terus saya bilang, Pak, apakah rumah sakit sana itu siap? Udah Pak, nanti gini aja, Bapak, saya kasih nomor telepon, Bapak telepon aja langsung ke rumah sakit Ukrida, tapi saya sudah hubungi ke sana. Kemudian saya telepon rumah sakit Ukrida. Dan jawaban dari sana
mereka minta data-data juga anak saya. Tapi mereka juga sampaikan bahwa kamar juga sudah penuh di sana. Ya, kamar di rumah sakit Ukrida sudah penuh. Nah, tetapi karena dipesan sama Pak Rudi tadi, ya saya pegang aja. Udah, tidak apa-apa. Nanti saya akan bawa aja ke sana. Karena Pak Rudi bilang, bawa saja anaknya ke sana. Nanti lihat kondisi di sana. Oke, saya telepon istri saya. Saya bilang, bawa pulang anak, ya sampai di rumah. Baru kita bicarakan, kita akan bawa ke rumah sakit Ukrida. Nah, sebelum anak saya pulang, saya ingat kakak saya ini seorang pendeta, ya, seorang pendeta. Saya telepon dia, dan dalam telepon itu saya jelaskan kondisi keluarga dan kondisi anak saya yang jagra ini makin parah. Kemudian ajak saya berdoa, dia ajak saya berdoa, dan dia katakan dalam doa, dia minta kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan rumah sakit yang terbaik dan dokter-dokter yang terbaik, alat-alat medis yang terbaik untuk anak saya jagra. Itu dalam doanya, dan saya tetap amin, ya. Kemudian setelah amin, saya minta kakak saya, karena saya pernah bawa tabung oksigen ke beliau, karena beliau juga pernah gangguan di pernapasan. Saya minta dikirimkan tabung oksigen, beliau kirim tabung oksigen ke rumah saya. Begitu anak saya pulang, ya dibawa pulang ke rumah, tabung oksigen sudah siap. Setelah itu sampai di rumah, kita berdoa lagi di rumah, minta pimpinan Tuhan supaya kita akan ke rumah sakit. Kemana saja, yang penting pasti Tuhan tolong. Nah, tujuan kami adalah rumah sakit Ukrida sesuai dengan saran daripada Pak Rudi Kangra tadi. Nah, kemudian berangkatlah kami ke rumah sakit Ukrida. Kami sampai di rumah sakit Ukrida itu kira-kira sekitar jam 12 malam. Sekitar jam 12 malam, karena sudah tengah malam. Ya, saya terima kasih Pak Rudi Kangra, ya. Terus monitor perjalanan kami, ya, memantau dan monitor dan selalu menanyakan kondisi kami. Ya, saya jelaskan waktu sampai di rumah sakit, ya, langsung kita ke UGD. Nah, sampai di UGD-nya, di UGD mengatakan, dokternya di situ mengatakan, dokter Piket, Pak, semua sudah penuh, ya, kamar sudah penuh, di UGD-nya sudah penuh. Waduh, waktu itu memang ada beberapa orang yang memang saya lihat antri juga di rumah sakit, kira 3-4 orang, ya, sudah 12 malam, 3-4 orang yang perlu bantuan juga, tapi karena kamar sudah penuh, akhirnya mereka kembali. Nah, kita juga begitu. Dokter mengatakan sudah penuh, ya mau tidak mau. Nah, saya kasih tahu bahwa ini kami dapat informasi rumah sakit ini dari rekan saya. Khususnya rekan saya ini, Pak Rudi ini, dia juga menghubungi yayasan, ya, ketua yayasan di rumah sakit Ukrida, namanya Pak Harjawan Melaningrat. Ya, terima kasih Pak Harjawan, ya. Kemudian Pak Harjawan, saya minta telepon ke dokter. Nah, ke dokter saya telepon Pak Harjawan dan saya kasih bicara dengan dokter. Tetap saja Pak dokternya menolak, karena dia mengatakan, Pak, kalaupun kita terima mau ditaruh di mana? Karena ada kamar, tapi 20 kamar sudah terpenuh semua. Jadi rumah sakit Ukrida ini baru diresmikan 2 hari, ya. 2 hari. Kemudian ada beberapa kamar, ya, tapi masih kosong, belum ada alat-alat medis yang ditempatkan di situ. Nah, belum dipersiapkan. Nah, oleh karena itu, ya mau ditaruh di mana? Nah, sudah, karena jawabannya seperti itu, tidak ada kamar, ya akhirnya saya pasrah. Saya tetap pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Saya bilang sama anak saya, sama istri saya, mari kita kembali, pulanglah kita. Kira-kira jam 12 malam, jam 12:30 lah perjalanan pulang dari rumah sakit Ukrida, mau kembali ke rumah di daerah Pamulang, ya kurang lebih 21-25 kilo lah. Perjalanan dari sana kita sudah sampai di Gandaria City, kira-kira situ. Tiba-tiba saya ditelepon lagi sama Pak Harjawan Melaningrat, beliau dari Yayasan Ukrida. Beliau telepon saya, Pak Joni kembali aja lagi, kembali ke rumah sakit.
Saya tanya, Pak, itu rumah sakitnya penuh. Udah, Bapak kembali saja. Saya sudah koordinasi dengan beberapa dokter, khususnya dari direktur rumah sakitnya. Ya, direktur rumah sakit, kalau nggak salah Pak Dokter Edi. Ya. Bapak kembali perlihatkan SMS saya kepada dokter. Oh siap Pak. Saya kembali putar mobil kita ke sana. Kembalilah kita ke rumah sakit. Ada perjalanan sudah sekian kilo. Balik lagi ke rumah sakit, kira-kira jam 1 lah sampai di rumah sakit. Sampai di sana saya langsung hubungi dokternya, dokter UGD, dokter UD-nya keluar, 2-3 orang. Nah, kemudian karena mungkin sudah dihubungi juga oleh kepala rumah sakitnya, direksinya. Terus, oke Pak, anak Bapak mana? Saya bilang, masih di mobil. Kita aja turun. Terus pertanyaannya, mana hasil swab PCR-nya? Saya bilang kalau hasil swab PCR-nya itu kan baru dites di rumah sakit Cinere, dan hasilnya itu mungkin 1-2 hari. Tapi kondisi anak ini perlu pertolongan. Oke Pak, kalau begitu dibawa saja ke dalam. Ya dibawa ke dalam, masuk di UGD. Nanti kita akan CT scan. Kenapa untuk CT scan? Untuk memastikan bahwa anak saya ini paru-parunya, batuknya, paru-parunya, sakitnya itu COVID atau tidak. Karena memang kalau bukan COVID tidak boleh masuk rumah sakit COVID. Karena nanti dia akan terjangkit. Tapi kalau dia COVID baru dia bisa masuk di situ. Udah. Kemudian masuklah mereka dites. Anak saya dibawa, dipakai di ruang gawat darurat, kemudian dilakukan CT scan. Kami tunggu di luar. Tunggu jawabannya apakah anak ini COVID atau tidak gitu. Nah, sekira jam 3 subuh, kami di mobil, sekitar jam 3 subuh, baru dokter keluar, dokter kasih tahu, Pak, anak Bapak betul COVID ya, dan harus memang segera ditolong. Kami akan ambil langkah-langkah tindakan. Silakan, barang-barangnya diturunkan, Bapak boleh kembali istirahat. Nah, padahal saya dan istri juga dalam keadaan positif COVID. Tapi luar biasa itu cara Tuhan. Ya, saat itu saya merasa kayak tidak sakit. Yang tadinya itu agak sesak napas, batuk, ya, kemudian agak lemas. Tapi pada saat itu saya merasa tidak sakit apa-apa. Istri saya juga tidak sakit apa-apa. Dan waktu itu hujan keras, ya, subuh itu hujan keras tanggal 13 pagi subuh. Udah kita pulang sampai di rumah kira-kira jam 4 sampai di rumah istirahat. Kemudian anak saya dirawat di rumah sakit sejak tanggal 13 ya, 13 subuh ya. Kemudian dirawat sampai tanggal 26 Januari. Jadi kurang lebih 13-14 hari lah ya. Dan ketika dia sudah bisa berkontak berhubungan telepon dengan kami, karena kita hanya bisa berhubungan dengan dengan telepon lewat video call. Dia jelaskan sama saya, dia bilang, puji Tuhan Pak, saya dapat kamar sendiri, saya dapat perawatan yang sangat bagus dari rumah sakit Ukrida ini, dokter-dokternya bagus, baik ya, perawat-perawatnya baik ya, semua fasilitas baik dan dilengkapi ya. Walaupun ada memang 1-2 item yang mungkin belum lengkap karena memang ruangan itu ruangan tambahan ya, sebenarnya ruangan baru yang belum diisi, tetapi secara umum semua pelayanannya baik ya. Kemudian dia dirawat hari lepas hari ya, kita selain kontak lewat video call. Perkembangannya luar biasa, dan sampai ke tanggal 26 oleh dokter dia dikatakan sudah bebas, lepas dari sakit penyakitnya. Itu puji Tuhan. Kami jemput dia ke sana tanggal 26 siang. Kemudian pada saat kami mau membayar rumah sakit, nah ini karena kita hitung kira-kira sekitar 13-14 hari ya. Dia kemudian di ronsen beberapa kali, di CT scan dan lain sebagainya, pengobatan ya. Ketika saya mau minta untuk bilnya untuk tanda tangan oleh di bagian administrasi, dia bilang, Pak,
kami ini rumah sakit yang memang rujukan COVID oleh pemerintah, ya. Jadi Bapak tidak perlu tanda tangan, Bapak tidak perlu bayar, ya. Kami cuma berdoa, yang penting anak Bapak tetap sehat, sudah sehat. Wah, terima kasih banget. Disitulah saya teringat Tuhan itu luar biasa, ya. Dia betul-betul dia berikan yang terbaik bagi saya dan keluarga, khususnya bagi anak saya. Sesuai doa saya dengan Pak Pendeta, Tuhan akan berikan rumah sakit yang terbaik, dokter yang terbaik, pengobatan yang terbaik. Luar biasa. Jadi betul-betul gratis. Saya berterima kasih kepada Rumah Sakit Ukrida, ya, direktur rumah sakit, para dokter, para perawat, ya, para tenaga non medis, ya, para security, office boy, semuanya saya melihat semuanya baik, ya, itu luar biasa. Saya terima kasih kepada pemerintah, ya, yang juga telah memfasilitasi untuk membantu masyarakat untuk supaya masyarakat bisa pulih dari gangguan virus COVID ini. Saya kira demikian. Saya terima kasih sekali lagi kepada Pak Leo Sihers, sahabat, saudara saya, abang saya, ya, yang juga terus mendukung saya dengan doa. Kemudian Pak Rudi Kangra yang sampai hari ini saya belum pernah ketemu, tapi beliau sangat empati sekali, sangat memantau terus serius, karena besok-besoknya masih nanya perkembangan kami dan perkembangan anak saya. Saya terima kasih. Ya, semoga mungkin kami bisa bertemu untuk bersilaturahmi terus. Begitupun kepada Pak Harjawan Balaningrat, terima kasih dari yayasan, kami terima kasih. Semoga budi baik Bapak semua, ya, Tuhanlah yang membalas. Terima kasih banyak. Inilah sekedar berbagi pengalaman saya bahwa Tuhan itu baik, ya. Sebelum kita mengalami sakit penyakit, biasanya Tuhan sudah mengingatkan. Kenapa Tuhan ingatkan? Karena memang kita selalu mengundang Tuhan untuk menjalani kita punya kehidupan. Ketika kita selalu mengundang Dia, selalu kita berdoa, maka apa yang akan terjadi ke depan biasanya kita sudah diingatkan. Seperti yang terjadi dalam hidup saya. Sebelum memasuki tahun 2021, maka Tuhan kasih ingat bahwa pencobaan itu tidak seberapa dan Dia akan memberikan pertolongan. Dan itu terbukti. Mengapa saya membuat kesaksian ini, ya, untuk membantu menguatkan kita semua. Kita jangan pernah ragu ketika kita percaya Tuhan, andalkan Dia, ya. Jangan kita andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja manusia untuk bisa menolong sesama. Karena Allah adalah kasih. Puji Tuhan, dari hasil pemeriksaan terakhir, baik saya, istri saya, anak-anak saya, sekeluarga, termasuk anak saya Jagra yang di opnam di Rumah Sakit Ukrida, semuanya sudah dinyatakan negatif COVID. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan, semuanya itu karena firman Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan kita jalan keluar. Saya kira itu. Sekian dan terima kasih. Kalau ada lebih kurangnya dari saya ucapkan mohon maaf. Tujuan saya adalah membagi informasi ini kepada saudara-saudara sekalian untuk kita menjadi penguatan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Shalom. Halo, hari kedua di rumah sakit. Jadi rumah sakit ini rumah sakit Ukrida, di samping kampus Ukrida banget. Nah, hari ini ada penambahan infus. Jadi infus saya 2. Nah, tuh ada alatnya ini lagi, penambahan. Jadi supaya infusnya jalan bener. Sama oksigen aku pakai di level 3. Overall better dari kemarin memang, tapi sesak napasnya masih ada. Dan dahaknya pun masih ada darah-darahnya, tapi nggak masalah karena saya yakin Tuhan Yesus pimpin saya terus. Amin. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan saya dapat dirawat di Rumah Sakit Ukrida ini dari tanggal 13 Januari 2021 sampai hari ini tanggal 26 Januari 2021.
Nah, pagi ini saya dapat kabar bahwa saya sudah boleh pulang. Pagi jam 9 ini, jam setengah 9, saya dapat kabar saya boleh pulang, saya nyatakan sembuh, dan saya juga dapat melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan papa, teman-teman papa, yang sudah membantu saya masuk sini juga. Dan saya berterima kasih kepada Om Leo Sigers, Pak Rudi Kangdra, Pak Harjawan Balaningrat, Pak Dr. Marcel, terima kasih banyak udah sering mengecek saya di ruangan. Lalu saya terima kasih kepada semua perawat, semua dokter, dan semua pekerja medis maupun non medis yang ada di rumah sakit ini, yang bersih-bersih juga termasuk, karena itu sangat ramah sekali dan membuat saya semangat dari hari ke hari. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menjaga kita agar kita selalu sehat. Tetap semangat. Terima kasih. Halo.